Amerika Serikat menegaskan kepada Indonesia bahwa mereka tidak akan mengikuti rangkaian pertemuan G20 jika perwakilan Rusia turut hadir. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, mengaku bahwa ia sudah menegaskan posisi negaranya ini kepada para menteri keuangan di G20, terutama Indonesia selaku pemegang presidensi tahun ini. Seorang sumber mengatakan bahwa Yellen merujuk pada sejumlah pertemuan para menteri keuangan negara-negara G20 yang dijadwalkan digelar pada bulan April. Yellen menegaskan posisi negaranya ini saat berbicara di hadapan Komite Layanan Finansial Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Dalam rapat itu, Yellen kembali menegaskan keinginan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mendepak Rusia dari G20 karena invasinya ke Ukraina. Menurutnya masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi karena KTT dijadwalkan digelar di Indonesia tepatnya pada bulan November. Indonesia sendiri menegaskan bakal mengundang seluruh negara anggota G20 dalam rangkaian acara tahun ini yang berarti termasuk Rusia. Joe Biden sempat menyatakan Indonesia juga harus mengundang Ukraina jika memang ingin tetap menghadirkan delegasi Rusia. Di balik itu, Rusia buka suara soal desakan negara barat kepada Indonesia agar tidak membiarkan Presiden Vladimir Putin hadir dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Kantor Kepresidenan Rusia mengatakan mereka akan membuat keputusan apakah Putin akan hadir dalam KTT G20 tahun ini ataupun tidak. Keputusan itu bergantung situasi yang berkembang. Negara barat terus melayangkan ketidaksenangan jika Rusia berpartisipasi dalam rangkaian KTT G20 tahun ini, imbas dari invasi Moskow ke Ukraina. Sejumlah negara bahkan sudah mewanti-wanti soal rasa keberatan mereka kepada Indonesia jika Rusia hadir dalam pertemuan-pertemuan kelompok tersebut. Hal itu pun membuat posisi Indonesia sebagai ketua KTT G20 tahun ini terus terdesak. Yang terbaru, Amerika Serikat bahkan mengancam tidak akan menghadiri pertemuan G20 jika delegasi Rusia tetap hadir. Hingga kini, Indonesia belum mengambil keputusan menanggapi konflik Rusia dan Ukraina sebagai presiden negara kelompok G20 tahun ini, terutama soal nasib kehadiran negeri beruang merah dalam forum tersebut. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekaligus tim juru bicara pemerintah untuk G20, Dedi Permadi, mengatakan Indonesia perlu berhati-hati menyikapi konflik Rusia-Ukraina sebagai ketua dalam kelompok itu. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, meminta masyarakat Indonesia untuk tidak berspekulasi menanggapi pernyataan Amerika Serikat yang tidak ingin datang ke pertemuan G20 jika Rusia diundang. Indonesia perlu memastikan negara-negara anggota G20 membahas tentang solusi dari dampak konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dengan adanya upaya untuk mengeluarkan Rusia dari G20, adalah penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa G20 itu penting untuk membicarakan bagaimana mengatasi implikasi ekonomi dari konflik yang ada di sana. Ia mengatakan bahwa tanpa konflik di Ukraina, Indonesia sudah cukup kesulitan untuk melakukan upaya pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dampak ekonomi dari perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dirasakan di mana-mana, terutama dampaknya terhadap pupuk, bahan makanan, dan juga harga-harga komoditas yang lainnya. Hal tersebut memberikan dampak yang semakin serius terhadap reputasi Indonesia sebagai presidensi G20. Oleh karena itu, diusulkan agar Indonesia bisa memastikan bahwa seluruh negara anggota G20 berkomitmen untuk membicarakan solusi dari dampak yang muncul akibat konflik Rusia dan Ukraina. Figur senior dari Center for Strategic and International Studies, Rizal Sukma mengatakan, "Saya melihat bahwa masih kuatnya kejengkelan atau ketidaksukaan terhadap perang geopolitik Amerika Serikat dan Barat itu masih sangat kuat di banyak negara di Asia Pasifik." Selanjutnya, Rizal menyebutkan bahwa konflik Rusia dan Ukraina juga menimbulkan tren yang cukup mengkhawatirkan yang membenarkan perang antara Rusia dan Ukraina sebagai instrumen yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Rizal Sukma mengatakan, "Sudah jelas ini adalah invasi. Apapun alasannya, itu adalah pelanggaran yang sangat besar terhadap piagam PBB dan juga pelanggaran utama dalam prinsip-prinsip hubungan internasional, pelanggaran atas kedaulatan sebuah negara yang merdeka.
Rizal juga mengatakan bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina semakin menegaskan adanya rivalitas yang cukup dominan di antara kekuatan-kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik.